Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode first in first out atau FIFO dan metode rata-rata ya. Sebelum menonton video ini, saya harap teman-teman sudah menonton video sebelumnya di part sebelumnya yaitu tentang harga pokok penjualan ya. Karena ini adalah sambungan atau lanjutan dari video tersebut. Eh, Pada kasus ini mungkin kita akan lebih fokus untuk membahas tentang usaha atau serba ya. Oke, metode first in first out ini adalah metode untuk menentukan harga dari stok kita ya. Jadi misalkan kita tahu dari persamaan berikutnya untuk menghitung HPP harga pokok penjualan di situ kita ada harga beli dari vendor ya dibagi dengan total unitnya. Jadi misalkan harga belinya itu 120.000, kemudian ada biaya uh, transportasi, packing dan lain-lain dibagi dengan total pieces, di situ ketemu HPP ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika misalkan HPP-nya itu atau mungkin harga belinya itu berubah gitu ya. Otomatis kan dari persamaan itu otomatis akan berubah gitu. Sedangkan di kenyataan di lapangan kita tahu harga-harga barang itu selalu naik turun ya, entah itu mungkin karena adanya kebijakan baru dari pemerintah atau mungkin misalkan ada masalah supply dan demand, misalkan barangnya itu impor atau mungkin misalkan ada inovasi tertentu yang membuat harganya itu lebih murah dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya perubahan harga itu kita akomodasi dengan perubahan perubahan HPP itu kita akomodasi dengan perubahan harganya. Metode yang cukup terkenal pertama adalah metode first in, first out, gitu ya, sesuai dengan namanya. Maka HPP ini dihitung dengan eh, misalkan kita beli barang gitu ya, ini contohnya di sini ya. Jadi metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual gitu ya. Jadi misalkan kita menyusun di rak, yang pertama kali kita beli itu selalu kita geser kanan sehingga nanti yang terjual pertama adalah yang paling kanan. Contohnya seperti itu. Yang ini cukup penting juga ya untuk industri atau mungkin untuk usaha atau serba karena kalau kita beli barang terus kemudian yang terjual itu yang baru saja kita beli, otomatis yang barang yang terlalu lama di gudang juga akan kadaluarsa juga ya. Jadi memang ini praktik yang baik juga di usaha atau serba. Nah, katakanlah misalkan kita memiliki 10 stok misalkan mie instan gitu ya, mie instan 10 pieces ada di gudang yang kita dulu beli harganya itu sekitar 3.100 per pieces katakanlah. Cuman karena 10 itu dirasa sudah mau habis gitu ya, maka kita menyuruh bagian gudang untuk membeli 10 pieces lagi ke vendor untuk dimasukkan ke gudang. Jadi di gudang itu kita punya 20 pieces. Yang harganya itu sekarang udah naik jadi 3.300. Nah, jadi kan kita di situ punya 10 mie instan dengan harga 3.100 per pieces dan juga ada 10 mie instan dengan harga 3.300 per pieces. Nah, dengan metode Vivo ini, misalkan ada datang seorang pelanggan gitu ya, sorry 5 orang, satu orang pelanggan yang ingin beli misalkan cuma 5 pieces. Otomatis perhitungan HPP-nya kita gunakan yang harganya 3.100 gitu ya. Karena kan ada 10 3.100, ada 10 3.300. Kalau cuma diambil 5 kan berarti kan masih ada 5 yang 3.100 dan 10 yang 3.300. Nah, itulah kita ambil yang 3.100. Cuman kalau skenario-nya berbeda, misalkan ada satu orang datang kemudian pengen membeli 15 pieces sekaligus gitu ya. Berarti otomatis kan kita harus ambil dulu 10 yang harganya 3.100 dan kemudian kita ambil lagi yang 5 yang 3.300. Nah, ini jadi di sini rumusnya menjadi berbeda. Ini terlihat sangat sederhana ya karena kita tinggal memisahkan awal dan akhir gitu ya. Cuman pada akhirnya misalkan tos serba kita itu belum terlalu besar dan mungkin kita belum punya staf khusus bagian admin gudang dan sejenisnya mungkin akan sedikit merepotkan ya untuk menghitung akuntansinya ini berapa masuk berapa keluar itu kan cukup ribet lah dari segi rumus dan pencatatannya gitu ya. Kadang kan kita rekap kan juga nggak tiap hari ya.
Oleh karena itu ada metode alternatif lainnya yaitu metode rata-rata ya. Jadi metode rata-rata ini menggabungkan nilai stok lama dan stok baru, lalu membaginya dengan jumlah total barang. Jadi misalkan eh, ini ya, ini rumusnya seperti ini bisa teman-teman jadikan referensi. Misalkan kita punya 10 mie instan dengan harga Rp3.100 gitu ya di gudang. Jadi totalnya kan ada 31.000 itu kalau kita kalikan ya. Kemudian kita nyetok lagi 40 pieces baru, tapi harganya udah naik jadi 3.300. Jadi kan di sini jadi 1.300, 132 ribu rupiah gitu totalnya yang kita beli. Nah dari sini kan kita tidak bisa sederhana seperti tadi ya, harganya kan nggak bisa kita pisah dan jumlahnya kan beda ya 10 sama 40, jadi kita nggak bisa sesederhana merata-ratakan dari 3.100 dan 3.300 kan kalau kita rata-ratakan cuman berapa? Ini tambah ini kan 6.400 bagi 2 3.200 itu kan rata-ratanya seperti itu. Cuman karena yang baru ini jumlahnya itu 4 kali lipat daripada yang lama, otomatis rata-ratanya tidak apa ya, lebih besar dari 3.200 gitu. Nah, oleh karena itu kita masukkan ke rumus ini, cukup sederhana sih sebenarnya rumusnya ya, 3.100 kali 10 plus 3.300 kali 40. Pembaginya adalah 10 tambah 40. Jadi jumlah total mie instan yang ada di gudang kita. Ketemulah harganya adalah 3.260 per pieces. Nah, otomatis ketika kita mau menghitung HPP, kita tinggal masukkan saja harga yang 3.260 ini gitu ya. Ini HPP per pieces baru, sorry ini maksudnya bukan HPP-nya. Ini harga harga beli yang kita masukkan ke rumus HPP gitu ya. Nanti kita tinggal tambahkan dengan misalkan biaya transportasi dan juga packing seperti yang kita lakukan di perhitungan sebelumnya. Oke, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba hitung sendiri di kondisi toserba teman-teman ya. Misalkan sudah punya nilai HPP-nya berapa dan misalkan harganya naik turun itu kira-kira perhitungannya seperti apa. Silakan teman-teman coba sendiri. Kemudian tentunya jika perusahaan teman-teman ini sudah cukup baik, sudah cukup berjalan gitu ya, alangkah baiknya teman-teman juga mencoba sistem akuntansi atau software aplikasi keuangan seperti Tensor Finance yang bisa dicoba secara free. Dan tentunya perhitungan seperti stok dan HPP ini akan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui sistem. Baik, terima kasih sudah menonton. Eh, Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.